Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai ilmu politik. Yang pertama adalah lembaga eksekutif dan juga tugasnya. Eksekutif berasal dari kata execution yang artinya pelaksana. Badan eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya berada di tangan badan eksekutif. Cabang eksekutif adalah pemerintahan dalam arti sempit yang menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan negara untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan. Organisasi adalah kabinet atau dewan menteri di mana setiap menteri mengepalai kementerian dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Menurut interpretasi tradisional asas trias politika yang digagas oleh Montesquieu, tugas badan eksekutif hanyalah melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif dan melaksanakan undang-undang legislatif. Namun dalam perwujudannya, anggota eksekutif memiliki ruang yang besar. Zaman modern telah menciptakan paradoks bahwa semakin banyak undang-undang yang disahkan oleh legislatif dan harus dilaksanakan oleh eksekutif. Kekuasaan eksekutif atau biasa disebut executive power. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebelum amandemen, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. Pasal 4, Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10, menyatakan perang. Pasal 11, menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12, mengangkat dan menerima duta dan konsul. Pasal 13, memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 14, dan memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pasal 15. Yang selanjutnya ada sistem lembaga eksekutif. Sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem ini terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun, kepala negara cuma berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial, dalam sistem ini, kepala pemerintahan dan kepala negara sama-sama dipegang oleh presiden. Selanjutnya ada susunan lembaga eksekutif dan tugasnya. Yang pertama ada Presiden. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yang kedua ada Wakil Presiden. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 4 ayat 2. Yang ketiga ada Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat ada pejabat setingkat menteri. Adalah pejabat yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Yang kelima ada lembaga pemerintahan non-kementerian, adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif. Yang pertama ada Chief of State, artinya kepala negara. Jadi seorang presiden atau Perdana Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara.
Yang kedua, the head of government adalah kepala pemerintahan, presiden atau perdana menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Selanjutnya ada partisip, berarti seorang kepala eksekutif sekaligus merupakan kepala dari suatu partai yang menang pemilu. Dan yang terakhir ada commander in chief, adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah pemimpin tertinggi angkatan bersenjata. Lalu ada dispenser of appointment, merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani perjanjian dengan lembaga lain atau lembaga internasional. Selanjutnya ada chief legislation, yaitu adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.